Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sob. Halo Sobat Bervideo Musik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah genre musik punk rock nih, Sob. Oke, langsung aja simak videonya, Sob. Tak ada yang tahu pasti kapan dan di mana munculnya budaya punk pertama kali. Tapi dari rock and roll ke punk sebetulnya memiliki dasar sikap yang sama dengan musik rock and roll. Aliran musik yang lahir pada tahun 1955, dulu rock and roll itu menjadi musik milik generasi muda yang ingin memberontak terhadap kemapanan sehingga dijauhi dan tidak disukai para orang tua. Tapi saat rock mulai kehilangan greget dan dianggap monoton, mulailah ada kasakusuk untuk menciptakan jenis musik baru yang ekstrim. Sebagai reaksi melawan kejenuhan tadi, dari keresahan itulah aliran punk lahir. Pada tahun 1964, terjadi serbuan besar-besaran grup asal Inggris ke Amerika. Dan yang menjadi biang keladinya adalah The Beatles. Melihat tren baru itu, remaja Amerika pun sadar bahwa sebuah grup sanggup mengerjakan semuanya sendiri. Maka di berbagai pelosok Amerika, anak-anak sekolah pun mulai membentuk band dan latihan di garasi rumah mereka sendiri. Karena mereka baru belajar, musiknya pun tidak yang susah-susah, mereka cenderung belajar dari grup yang alirannya simple tetapi rock macam The Rolling Stones, The WHO, atau The Yardbirds. Yang musiknya lebih menitik beratkan pada riff dan power, bukan struktur lagu yang kompleks. Maka ketika mereka pada gilirannya mulai menulis lagu sendiri, musik mereka sangat bersemangat dan relatif kencang, sehingga menggugah semangat para pendengarnya. Sesuai dengan tempat kelahirannya, orang memberi julukan untuk warna musik ini garage rock. Grup-grup yang lahir contohnya The Standards, The Seeds, The Music Machine, The Leaves, dan lain-lain. Dan dari sini lahirlah sound yang selanjutnya berkembang jadi punk rock. Dari Iggy Pop hingga Ramones. Punk selanjutnya berkembang sebagai buah kekecewaan musisi rock kelas bawah terhadap industri musik yang saat itu didominasi musisi rock mapan, seperti The Beatles, Rolling Stone, dan Elvis Presley. Musisi punk tidak memainkan nada-nada rock teknik tinggi atau lagu cinta yang menyayat hati. Sebaliknya, lagu-lagu punk lebih mirip teriakan protes demonstran terhadap kejamnya dunia. Lirik lagu-lagu punk menceritakan rasa frustasi, kemarahan, dan kejenuhan kompromi dengan hukum jalanan, pendidikan rendah, kerja kasar, pengangguran, serta represi aparat, pemerintah dan figur penguasa terhadap rakyat. Akibatnya, punk dicap sebagai musik rock and roll aliran kiri, sehingga sering tidak mendapat kesempatan untuk tampil di acara televisi. Perusahaan-perusahaan rekaman pun enggan mengorbitkan mereka. Memasuki dekade 70-an, punk mulai menemukan bentuknya seperti yang kita kenal sekarang. Ciri pemberontakannya makin ketara, dan segala rupa aksi panggung yang ugal-ugalan pun mulai muncul. Dari generasi pelopor punk ini ada dua nama yang boleh disebut paling menonjol, yaitu MC5 dan The Stooges. Iggy adalah salah satu dari segelintir pentolan punk yang kiprahnya masih berlanjut sampai dasawarsa 90-an. Dan seiring dengan lahirnya generasi baru punk rock, namanya pun makin diakui sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam musik rock pada umumnya. Dan khususnya pada punk, tahun 1975 lahirlah beberapa grup musik baru seperti Blondie yang nge-pop, Talking Heads yang avant-garde, dan Voidoids yang berkutat dengan gitar, dan The Dead Boys yang nyeleneh, dan ada Ramones. Ramones punya citra seperti tokoh kartun, 4 anak jalanan asal Queens yang tampil gahar dengan jaket kulit dan jeans belel seperti geng. Gerombolan ini memancang mitos bahwa mereka satu keluarga. Pada tanggal 4 Juli 1976, Ramones mengadakan konser perdananya di Inggris. Entah itu tanggal keramat atau apa, konser mereka meninggalkan bekas yang dalam diri kaum muda Inggris yang menyaksikannya. Konser itu disaksikan oleh para pentolan grup yang belakangan memotori kebangkitan punk di Inggris.
yaitu Sex Pistols, The Damned, dan The Clash. Dari Sex Pistols hingga Green Day. Ada sebuah catatan penting ketika sebuah grup band dari Inggris yang dalam tiap pertunjukannya selalu dihadiri anak-anak muda dengan dandanan berbeda dari yang lain. Nama band itu adalah Sex Pistols dan hit mereka yang terkenal adalah Anarchy in the UK. Wabah ini secara cepat menyebar ke Eropa. Punk muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat yang kondisi perekonomiannya lemah dan pengangguran di pinggiran kota-kota Inggris, terutama kelompok anak muda terhadap kondisi keterpurukan ekonomi sekitar tahun 1976 hingga 1977. Kelompok remaja dan kaum muda ini merasa bahwa sistem monarki lah yang menindas mereka. Dari sini muncul sikap resistensi terhadap sistem monarki. Kemarahan-kemarahan ini diwujudkan dalam bentuk musik yang berisi lirik-lirik perlawanan sob, dan protes sosial politik serta cara berpakaian yang tidak lazim sob. Konser-konser musik digelar sebagai media untuk mengampanyekan ide-ide mereka. Sex Pistols dan The Clash memasukkan aspek baru dalam perkembangan punk, yaitu protes sosial dan politik. Kedua grup ini menjadi penyambung lidah kaum muda Inggris yang frustasi. Mulailah mereka menyuarakan protes terhadap segala ketidakadilan yang mereka lihat sehari-hari. Cuma saja pendekatan mereka berbeda sesuai dengan latar belakang kehidupan masing-masing. Pada tahun 1980-an, di saat era punk di Inggris datang dan pergi, di berbagai penjuru dunia mulai muncul berbagai macam band beraliran punk dan belakangan menjadi legenda setempat. Di Irlandia misalnya ada grup The Undertones, di Australia ada The Signs, dan di Selandia Baru ada The Clan. Di Amerika, gelombang terbaru pemusik punk AS bukan berasal dari New York, melainkan dari California. Generasi ini mendapat pengaruh yang sama besar dari The Ramones dan Sex Pistols. Tapi agak lain dengan kedua mentornya itu, mereka sangat serius menghayati prinsip-prinsip dasar punk. Bagi mereka, punk bukan sekedar aliran musik sob, melainkan juga identitas, gaya hidup, bahkan prinsip. Di selatan LA, tepatnya di Hermosa Beach, sebuah kelompok punk metal baru bernama Black Flag bela-belain menyewa gereja sebagai tempat latihan mereka. Tempat ini selanjutnya menjadi pusat kegiatan pecinta musik punk setempat. Grup-grup yang lahir di sana The Circle Jerk, Social Distortion, dan Suicidal Tendencies, dan lain-lain. Mereka lebih berhaluan keras, penampilannya lebih brutal, dan liriknya lebih radikal. Sementara di San Francisco, aliran punk lebih berpolitik. Di sana muncul nama-nama macam The Avengers, The Deals, dan yang paling dominan The Dead Kennedys. Grup yang terakhir disebut tadi melancarkan protes keras terhadap berbagai hal, mulai dari kebijaksanaan pemerintah sampai fasisme. Musik mereka sob berada di perbatasan antara punk yang melodius dan hardcore murni. New York juga melahirkan grup-grup yang belakangan memperkaya khazanah musiknya dengan unsur lain seperti Beastie Boys dan Sonic Youth, dan ada juga The Misfits yang mengungsi dari New Jersey. Nah, sampai nih pada akhir 1980-an sampai sekarang. Pada akhir tahun 1980-an, benih kebangkitan generasi kedua mulai ditanam di LA. Dulu awal dasawarsa ini di San Fernando pernah berdiri sebuah grup band bernama Bad Religion. Bad Religion memiliki personelnya yang rata-rata sangat intelek. Saking inteleknya, lagu mereka sering memakai kata-kata yang membuat orang Amerika harus membuka kamus. Bad Religion merupakan band yang melopori berdirinya generasi baru grup-grup punk California. Sebut saja macam Dark Nasty, Pennywise, Novok, dan belakangan tentu saja Rancid, The Offspring, serta Green Day. Punk dan gaya hidup punk dapat dikategorikan sebagai bagian dari dunia kesenian sob. Oke sob, jadi pada kesimpulannya, punk rock adalah salah satu cabang genre dari musik rock. Genre ini muncul pada era 1970-an dengan munculnya band seperti
Ramones, The Clash, Sex Pistols, dan lainnya. Kelompok punk sering meniru struktur musik sederhana seperti musik garage rock dari tahun 1960-an. Biasanya mereka terdiri dari satu drum kit, satu atau dua gitar elektrik, satu bass elektrik, dan vokal. Drum biasanya hanya memiliki satu snare drum, satu tom, satu floor tom, satu bass drum, hi-hats, satu atau dua crash cymbal, dan satu ride cymbal. Pada awal tahun 1990, musik punk rock dikenalkan kembali oleh Nirvana. Walau pada akhirnya mayoritas media menyebut Nirvana dengan istilah grunge atau rock alternatif, kesuksesan album Nevermind dari Nirvana diakui sebagai pembuka jalan kepada musik punk rock untuk dikenal oleh dunia luas. Sampai saat ini, pada tahun 2007, perusahaan sepatu punk rock dari Inggris, Doc Martens, membuat iklan promosi yang menggunakan foto-foto ikon yang telah berjasa mengenalkan musik punk rock, yaitu Joey Ramone. Joey Ramone dari band Ramones dan Sid Vicious dari band Sex Pistols, dan Joe Strummer dari band The Clash, dan Kurt Cobain dari band Nirvana, sob. Oke sob, mungkin sampai situ dulu pembahasan kita tentang sejarah musik punk rock ini. Semoga bermanfaat sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.